Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan ini sesuatu yang nggak sedikit, tapi banyak sensitif, bukan sedikit sensitif lagi. Tapi kalau nggak kita bahas, kita nggak akan pernah tahu. Nah, tapi sebelum saya membahas, kita yuk sama-sama satu halaman dulu. Yang pasti adalah ini pendapat saya, berdasarkan apa yang saya pelajari. Jadi kalau percaya kepada saya dan cara otak dan logika saya berpikir, silahkan untuk mengikuti. Jika tidak, yora popo. Manusia diciptakan untuk berpendapat dan kita bebas mengutarakan pendapat kita. Yang jadi masalah adalah kalau kita memaksakan dengan cara yang tidak baik. Nah, kalau membujuk orang lain, ya ini yang harus kita lakukan. Kalau ternyata pendapat kita ditemukan fakta yang salah, ya kita harus mengadopsi fakta yang benar. Dan silahkan, ayo kita berdiskusi. Kolom komentar akan saya buka, tapi harapannya jangan terlalu sadis, karena kita nggak mau diskusi ini mengarah ke sesuatu yang nggak menambah ilmu, tapi hanya melampiaskan kebencian. Padahal kebencian ini adalah sesuatu yang ternyata dimulai dari sesuatu yang ternyata salah. Nah, kita akan mulai, dan ini adalah pendapat saya tentang kapan kira-kira konflik Israel dan Palestina akan selesai, dan bagaimana adanya potensi Indonesia ini akan menjadi the next Palestine atau the next Palestina. Oke, sekali lagi ini adalah saat di mana konflik Israel dan Palestina akan berakhir, dan bagaimana kok ternyata Indonesia ini memiliki konflik jadi the next Palestina. Oke, nggak usah lama-lama, tetap saya akan pakai kartu saya untuk melihat ini, dan kita langsung akan mulai dengan kartu yang pertama. Ambil kartu yang pertama di sini. The Magician. Ini adalah bagaimana kita manusia itu bisa mempola pikirkan segala sesuatu berdasarkan apapun yang kita mau. Otak kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan semua keajaiban dan kemutakhirannya. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Yang pertama yang ingin disampaikan di sini adalah, sering kita dengar bahwa konflik Israel dan Palestina ini adalah konflik agama. Oke, itu satu. Terus ada yang bilang konflik Palestina dan Israel bukanlah konflik agama. Oke, mana yang benar? Saya nggak mau berdebat, tapi yang pasti ini semua dimulai dari konflik agama. Loh, kok bisa seperti itu? Oke, kita melihat ke sejarah. Saya lihat contekan saya di sini, di mana pada tahun 1896, kalau saya salah silahkan dikoreksi karena kita di sini berdiskusi, ada seseorang yang namanya Theodor Herzl. Nah, dia ini itu mengeluarkan sebuah buku. Seperti kita ketahui, kalau zaman dulu buku ini adalah cara merubah pola pikir orang lain, menyebarkan paham dan membuat sesuatu itu menjadi kenyataan. Buku ini berjudul Der Judenstaat. Bahasanya Jerman ya artinya ya. Der Judenstaat atau The Jewish State. Dia melemparkan sebuah ide bahwa orang-orang Yahudi ini harusnya memiliki sebuah negara karena sekian lama mereka ini terombang-ambing dan tersebar diaspora karena sebuah peristiwa di masa lampau yang membuat mereka ini tidak memiliki satu negara. Dan dia di buku itu intinya adalah orang-orang Yahudi ini berhak untuk mendapatkan negara. Ingat, yang dimaksud dengan orang Yahudi adalah orang yang beragama Yahudi. Maka dari itu, dari situlah semua terjadi. Dari sang magician. Siapa magiciannya? Theodor Herzl. Dan ini adalah orang yang membuat ini semua terjadi. Nah, kayak apa namanya? SpongeBob. Imagination. Bukan dia kayak SpongeBob, gaya saya begitu. Tapi sang magician ini adalah Theodor Herzl. Karena dia yang akhirnya membuat ini semua itu jadi kayak sekarang ini tuh ya dia ini tadi. Si mbah, si eyang, opa ini tadi. Nah, coba kalian googling, kalian browsing siapa dia. Kalian akan tahu. Nggak harus, oh gue bukan orang Yahudi, enak aja. Enggak, ini untuk sejarah. Kita harus tahu siapa dia ini tadi. Dan kalian juga harus tahu bahwa saat dia pertama kali mengeluarkan ide ini dalam buku Der Judenstaat itu tadi, orang-orang Yahudi aja mencibir dia, mengatakan bahwa mana mungkin, ini nggak akan mungkin terjadi. Dia tapi ternyata tidak hanya seorang pengarang, tapi dia mencoba untuk mencari, memarketingkan
pola pikirnya ini tadi, mencari endorser, hingga akhirnya dia berjumpa dengan, saya nggak pengen salah sebut namanya, Lord Rothschild. Oke, Rothschild ini adalah nama yang sering kita dengar. Itu sama kayak nama-nama Rockefeller dan sebagainya di zaman itu. Jadi sang bangsawan Inggris ini kalau tidak salah ya, dia akhirnya oke, gua percaya, dan dia akhirnya memodali untuk kalau nggak salah dilakukannya Kongres Zionis yang pertama. Nah, ini dia akhirnya sepakat bahwa pada tahun 1897, setahun kemudian, cuman butuh 1 tahun loh, sang magician ini menjual idenya bahwa oke, kita sepakat orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ini berkumpul, kita harus punya negara. Jadi kalau lain kali ada yang bilang ini bukan tentang agama, ya memang sekarang akhirnya tentang politik dan sebagainya. Tapi ini jelas dimulai dari sebuah perjuangan agama. Ini yang saya lihat dan ini yang saya percaya. Saya tidak ingin kalian percaya, saya ingin kalian googling, kalian browsing, kalian cari, dan itu adalah awal semuanya ini terjadi. Kalau ada yang bilang, oh konflik ini dimulai dari zaman dahulu saat Bani Israel, nah itu malah lebih agama lagi. Ngerti kan? Kalau saat ada orang mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya sama agama, terus bawa-bawa itu tadi, ya hubungannya berarti sama agama. Nah, balik lagi di sini, saya tidak mau mengatakan mana yang benar. Tapi yuk kita pelajari satu persatu, kita buka halaman-halamannya. Dan dari sang magician ini kita tahu bahwa ya si Theodor Herzl ini tadi yang pertama kali dan dibantu oleh si ini tadi konglomerat, dan dia seorang yang ya, dan keluarganya sampai sekarang, keluarga Rothschild ini termasuk keluarga yang kaya raya di seluruh dunia, masih ada, dan inilah yang membuat ini semua terjadi. Nah, terus kita akan lihat lagi, berarti kalau bukan agama, kira-kira yang paling mendekati ini tentang apa sih? Nah, the Ace of Wands, pencetus ini tadi, ide ini tadi, pasti harus ada orang pertama kali yang mengamalkan ini tadi. Nah, kita akan tahu bahwa sebenarnya yang salah itu bukan idenya. Yang salah adalah orang yang melakukannya. Si personnya ini tadi, politikusnya ini tadi itu siapa saja. Oke, kalau kita telusuri jauh dari dulu, saya juga nggak mau salah, saya akan lihat contekan saya. Jadi kalau kita boleh tahu, coba kalian tahu bahwa sebenarnya kalau kita pengen tahu tentang agamanya sendiri, Yahudi itu apa, maka pelajari tentang apa yang namanya Nabi Yakub itu siapa. Oke, kalau kebetulan bukan Kristen, bukan Muslim, bukan Jews, ya mungkin harus buka agak lebih banyak. Tapi coba cari Nabi Yakub ini siapa. Dan saat Nabi Yakub ini tadi memiliki, maaf saya mengatakannya dengan keyakinan saya ya, namanya ini tadi, dia memiliki 12 anak, dan 12 anak tadi yang disebut sebagai Bani Israel ini tadi. For FYI, for your info, 12 anak ini dari 4 istri yang berbeda. Dan di situ nanti lahir salah satunya adalah Nabi Yusuf, dan termasuk juga nabi yang amat dicintai oleh umat muslim di sini. Dan kita kalau mau cari lagi nama-nama yang lain di sini dalam pembentukan si negara ini tadi. Jadi ternyata ada sebuah sejarah di mana orang-orang Yahudi ini tadi setelah mereka ini terusir dari Mesir, mereka ini sempat juga ditaklukkan lagi oleh Kaisar Nebukadnezar kalau nggak salah, ini dari Babel atau dari Babilonia. Terus kemudian mereka sempat nomaden kemana-mana, akhirnya balik lagi ke situ. Mereka membuat negara lagi, tapi ternyata kali ini ada Kaisar dari Romawi namanya Titus. Oke, dia datang dan terus kemudian dari situ dikalahkan. Akhirnya mereka diusir dan mereka akhirnya diaspora. Jadi kayak ada yang akhirnya kemudian menjadi Amerika Serikat, ada yang ke Inggris, ada kemana-mana. Bahkan ke Indonesia pun seharusnya ada juga ya. Jadi kalau menurut saya, ini adalah awal terjadinya si Theodor Herzl ini tadi, akhirnya berpikir kalau diaspora ini harus kembali. Kembalinya kemana? Karena saat itu mereka nggak punya rumah, ya kembalinya adalah tanah sejarah yang memang di kitab mereka dikatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. The Promised Land ini tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya yang terus kemudian terjadi. Silahkan dipelajari tentang bagaimana Theodor Herzl ini dibiayai oleh Lord Rothschild ini tadi datang kepada penguasa setempat saat itu, yaitu Abdul Hamid II. Dan pada tahun 1897 mereka meminta untuk membeli sebidang tanah di situ, tapi ditolak. Dan terus kemudian pada tahun 1901 mereka datang lagi, kali ini nggak dengan tangan hampa, tapi mereka bawa uang senilai 150 juta pound sterling, atau kalau sekarang dirupiahkan itu nilainya sekitar 305 triliun. Kebayang ya sebesar apa ya uang sebanyak itu. Dan
saat itu terjadi, si Abdul Hamid ini tetap menolak dan tidak menginginkan untuk memberikan hal ini tadi, karena memang secara sejarah saat itu yang menempati adalah orang-orang yang saat itu ada. Dan kalau itu diberikan, artinya dia akan mengingkari apa yang sudah disumpahkan yang sebelumnya itu tadi. Tapi saya nggak mau berpolemik di sini, karena akar permasalahannya sebenarnya bukan di situ. Akar permasalahannya adalah saat terus kemudian si Theodor Herzl ini tadi berusaha untuk memperoleh dengan jalan diplomasi. Dan karena memang duitnya banyak dibiayai oleh Rothschild ini tadi, akhirnya ya yang ditempuh ini adalah jalan-jalan yang memang karena dunia saat itu memang menganut sistem demokrasi, dan segala sesuatu yang tidak demokrasi itu berusaha untuk dimusnahkan, sampai akhirnya komunis dimusnahkan, kerajaan juga dan sebagainya, dan dianggap mereka tidak mengikuti sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh dunia. Makanya walaupun kayak Jepang itu kekaisaran, tapi tetap akhirnya demokrasi tetap berjalan di sana. Nah, ini akhirnya terjadi seperti yang saat ini kita percayai sebagai sebuah, ya, kalau orang-orang yang merasa bangsa Israel ini salah disebutnya pendudukan, tetapi kalau Israel bilang mereka ini berusaha untuk menempati tanah yang mereka memang menangkan dari perang, dan mereka sudah klaim secara undang-undang yang disetujui oleh PBB. Ini yang saat ini terjadi. Jadi kembali lagi, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ini semua memang dimulai dari sesuatu yang berhubungan dengan agama, dan kemudian berkembang dengan seperti sekarang ini. Karena apa? Karena memang para politikusnya ingin ini tetap seperti ini. Oke, sekali lagi, ini bukan salah agamanya. Ini adalah salah politikusnya yang memang menjaga ini tetap seperti ini. Nanti kita akan coba untuk mendalami teori saya yang ini. Oke, tapi so far ini yang saya dapatkan, bahwa ini semua terjadi karena pemimpinnya ini nggak bisa duduk bareng dan terus ngobrolin sesuatu yang memang akhirnya menuju ke perdamaian. Udah, sesimpel itu aja. Dan kita akan coba lihat lagi, kira-kira apa sih yang tersembunyi dari konflik ini yang sebenarnya. Dan kalau kalian menganggap konflik ini baru terjadi sekarang aja, saat kemarin Ramadan, salah besar. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Dan kita akan lihat lagi di sini, nah, The Knight of Swords. Ada sesuatu yang diperjuangkan, yang jadi rebutan, yang selama ini selalu dicari-cari. Apa coba? Hayo apa? Benar sekali, itu adalah minyak. Pasti ada hubungannya dengan minyak. Karena apa? Begini, pola pikir saya adalah saat ada minyak, di situ ada uang. Karena ada energi yang bisa diambil di situ. Nah, saat ada uang, orang-orang akan berebutan untuk ke situ. Jika kalian melihat, tanah yang akhirnya diklaim oleh Israel ini memiliki satu akses dari laut ke laut yang ada di dalam benua. Coba kalian lihat baik-baik di situ. Di mana laut itu adalah salah satu tempat strategis untuk mengangkut minyak. Kenapa? Minyak nggak mungkin dinaikin ke pesawat terus dibawa terbang, karena pesawatnya pasti akan jatuh. Nah, minyak ini hanya bisa dibawa oleh kapal tanker atau dibangun pipa dari laut ke laut, tapi tentu saja tidak akan bisa menyeberangi samudra. Nah, ini yang saya lihat. Jadi pasti ada kaitannya secara tidak langsung dengan suplai minyak di Timur Tengah ini sendiri. Kenapa seperti itu? Tunggu dulu, jangan dibantah dulu. Saya punya satu hal yang lain yang ingin saya tunjukkan di sini, adalah karena minyak ini kan adanya di Timur Tengah, betul? Sedangkan negara-negara yang terus kemudian mengelola minyak ini adanya di Eropa dan Amerika. Nah, benar sekali. Mereka ini merasa bahwa satu-satunya jalan untuk menguasai sumber minyak ini itu adalah menguasai Timur Tengah. Sedangkan Timur Tengah susah dikuasai karena kebudayaan Islam dan kebudayaan Timur Tengah yang kuat ini tadi. Cara untuk menguasainya adalah dengan cara apa? Membawa westernisasi ini tadi ke Timur Tengah itu sendiri. Karena dengan demokrasi dan liberalisme ini tadi, maka pemerintah dari negara-negara ini tadi akan bisa menguasai sumber minyak itu. Tapi nyatanya mereka masih tetap ingin negaranya ini dalam bentuk kekerajaan, monarki, dan bentuk-bentuk lainnya yang tentu saja tidak akan sama. Nah, kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan pola pemerintahan yang sama sehingga nanti sistemnya akan bisa masuk. Ini sama kayak Mac OS dengan Windows, kan nggak akan bisa masuk. Agar masuk, ya ini harus dirubah jadi Mac, atau Mac-nya dirubah jadi Windows atau Linux. Nah, dengan ini semua, ini baru akan nyambung. Nah, tapi kalau tidak terjadi, maka mereka akan butuh sebuah converter di sini. Satu negara
yang merupakan negara, dia juga bisa liberal, tapi negara ini bisa menjadi mata-mata untuk mengawasi Timur Tengah. Dan negara ini adalah negara Israel itu sendiri. Jadi betul, negara Israel ini kenapa tetap dibiayai, kenapa angkatan perangnya itu canggih dan sebagainya. Karena negara seperti Inggris dan Amerika memiliki kepentingan. Dan kalau kita bilang kepentingannya berhubungan sama agama, bullshit. Ini adalah politik dan uang dibalut dalam agama. Biasanya ngomong apa sih itu apa namanya SpongeBob itu? Masih ada yang ngomong bacot. Ya, intinya bacot kan orang Depok kali itu. Oke, tapi intinya itu tadi. Jadi hati-hati sekali saat kita melihat dan kita selalu bertanya-tanya, kenapa Inggris dan Amerika sangat-sangat memberikan dukungan karena mereka ingin mengawasi negara-negara sahabat mereka yang ada di Timur Tengah ini tadi, dan yaitu tadi mereka akan tetap dibantu oleh Israel untuk melakukan ini tadi. Jadi ingat, minyak ini harus diawasi karena kalau tidak mereka pasti akan kesulitan karena ini masih kerajaan, merekanya sudah liberal dan demokrasi. Dan ini adalah satu-satunya jalan untuk menguasai mereka saat ya jaraknya itu jauh loh. Jadi mereka butuh satu negara untuk transit dulu. Jadi kalau dulu kalian sering melihat ada Kuba yang merupakan perebutan antara Rusia dan Amerika, terus ada Hawaii yang merupakan perebutan antara Amerika dan Jepang, karena itu tadi mereka rebutan sumber daya dan lokasi untuk memenangkan prestasi yang mereka inginkan. Minyak, ini yang saya lihat. Dan semakin lama, kalau yang saya lihat di sini adalah banyak negara-negara akhirnya punya kepentingan. Dan kepentingan ini sifatnya kepentingan pribadi. Yang terus kemudian mereka nggak memikirkan kepentingan orang-orang yang lainnya. Inilah jadi pertanyaan kenapa saat Palestina digempur pun, kenapa Mesir malah memblokade. Kenapa Mesir malah tidak membantu, tapi seakan-akan menutup mata dan membantu Israel. Bahkan negara-negara muslim lainnya itu seakan-akan diam karena mereka mengetahui bahwa ya either mereka tahu mereka melawan satu kekuatan yang besar, mereka tahu juga bahwa ini semua nggak akan berakibat ke apa-apa. Karena negara-negara yang lain ini bahkan kalau boleh saya bilang, ada yang mengatakan bahwa Israel sendiri ini itu bapaknya adalah Inggris, ibunya adalah Amerika, dan bidannya adalah PBB. Sehingga kita mau lapor kemana lagi kalau ternyata yang seharusnya dalam tanda kutip jadi polisi dunia ini ternyata adalah ya bidannya itu tadi. Dan ini adalah sesuatu yang memang terjadi sekian lama sehingga agak mustahil ini semua akan selesai kecuali satu hal yang akan saya propose nanti di belakang. Tapi di sini ini semua sudah dalam kondisi yang kalau wong Jawa bilangnya mulek, udah rumit, udah complicated, udah bener-bener kalau penyakit itu udah saling komplikasi. Dan ya amat susah ini untuk disembuhkan menurut saya. Dan karena minyak dan sebagainya ini tadi tetap jadi satu hal yang jadi komoditi, maka untuk menjaga kekuatan ini harus ada. Konflik ini dipelihara tetap ada. Sekarang pertanyaannya satu, kalau memang Palestina ini ada di situ dan ada Israel di sini. Israel ini memiliki yang selama 2 minggu ini kita melihat kekuatan untuk mengintercept atau mencegah misil itu bisa masuk ke wilayah mereka dengan satu dom virtual, karena mereka setiap kali ada misil atau roket mereka mengeluarkan flare. Jadi ini nggak jatuh tapi nabrak si flare ini tadi. Dan ini adalah satu sistem defense atau pertahanan yang paripurna, yang canggih banget, yang ya kita nggak akan, masa negara sekecil itu bisa develop seperti ini. Artinya apa? Sebenarnya kalau mau, Israel itu bisa melumat Palestina hanya dalam waktu berapa jam, bukan hari. Mereka pun bisa melumat Gaza dengan sangat mudah. Kenapa kok Gaza juga punya senjata? Ya karena dibiayai. Sehingga kita tahu sama-sama tahu bahwa yang terjadi saat ini memang sepertinya dijaga agar perang itu tetap ada, agar pendudukan bisa berangsur-angsur terjadi, agar semuanya bisa dikuasai. Dan untuk melakukan ini sepertinya memang ini semua sebuah kerjasama yang kayak saling telepon, jadi kayak WWF gitu loh. Di mana Palestina dan Gaza di sini, orang-orang di Gaza dan Hamas ini tadi, ini akhirnya cuma jadi boneka saja. Ini yang saya lihat. Dan kasihan sekali memang sampai akhirnya rakyat dan anak-anak dan wanita juga jadi korban. Walaupun juga di Israel pun juga demikian.
kita tahu bahwa ini semua seperti sebuah opera sabun, ini semua seperti sebuah drama yang dibuat-buat, di mana si aktor-aktornya ini tadi adalah pemimpin-pemimpin politik di setiap negara yang kayaknya memang nggak punya daya untuk melawan si sutradara utamanya ini tadi, Inggris dan Amerika. Dan mereka memang nggak bisa apa-apa, sehingga ya akhirnya yang kita saksikan sekarang adalah satu pemeliharaan konflik yang tetap terjaga, dan kita ini dibuat cuman kayak melihat ini seperti salah dan benar, seperti agama versus agama. Dan hati-hati di sini, kenapa? Karena yang kita takutkan adalah nanti saat mereka memframing Islam, kita yang tidak ada dekat dengan lokasi geografi ini akan kena getahnya. Dan karena itu tadi sudah saya ucapkan, maka kita coba lihat, ternyata betul konflik ini tadi ada, dan ini semua terjadi karena mereka berusaha untuk menggunakan agama sebagai kedoknya. Lihat, apapun itu selalu nanti dialamatkannya ini adalah Islam lawan Yahudi. Yang pada kenyataannya ya mungkin walaupun itu ada, ini tidak akan seperti yang sekarang ini terjadi. Karena pada kenyataannya dahulu sekali Yerusalem yang letaknya ada di Al-Quds ini tadi, atau ada di Palestina yang saat ini sedang dikuasai oleh Israel, ini sebenarnya pernah hidup 3 agama dalam keadaan damai dan saling menghormati. Dan banyak akhirnya isu yang diangkat yang dialamatkan dengan agama yang membuat orang-orang dari seluruh dunia ini marah. Tapi ingat bahwa kalaupun ternyata kebetulan kita ini Muslim, kita prihatin atas saudara-saudara kita di Palestina, tetapi janganlah kita mempergunakan agama kita untuk melawan satu agama tertentu, tapi kita gunakan cara yang sama dipergunakan oleh Theodor Herzl ini tadi untuk memperoleh kemenangan, yaitu cara diplomasi. Karena cara diplomasi dan undang-undang itu tadi yang digunakan oleh mereka untuk mengklaim wilayah yang sebenarnya ini adalah bukan wilayah yang mereka harusnya dapatkan. Ini pendapat saya. Silahkan kalau punya pendapat yang berbeda. Tetapi amat disayangkan jika ternyata agama digunakan sebagai kedok hanya untuk kepentingan politik. Bahkan saya pun merasa orang-orang yang terus kemudian berkonflik di dalamnya ini tidak tahu menahu. Yang salah ya tetap si Theodor Herzl ini dengan pemikirannya bahwa ini semua harus dikuasai dan dilakukan di sana. Itu saja. Dan kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi ini semua akan berakhir jika terjadi apa? Oke, kita akan coba untuk lihat. Dan jawabannya adalah selama keserakahan itu masih ada. Nah, ini akan terus terjadi. Denny Darko klise yang dibawa-bawa keserakahan. Bukan. Maksudnya keserakahan artinya apa? Keserakahan untuk mengelola sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Apa itu? Minyak. Selama minyak ini masih ingin dikuasai oleh satu gelintir orang, maka ini akan terus terjadi. Sayangnya memang setelah ratusan tahun ini masih dikuasai oleh segelintir orang. Amerika dengan Arab Saudinya dan negara-negara kuat yang lainnya, terutama negara-negara yang memang ya mau tidak memiliki sumber daya minyak sendiri. Kalau Rusia dan China itu beda cerita lagi. Tapi artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya ini mungkin akan bisa mereda saat bukan minyaknya direbut atau apa, tapi dengan merubah si pembuat onar itu tadi, yaitu minyaknya ini tadi. Dengan apa? Dengan penggunaan sumber energi yang lainnya. Apa itu? Mungkin baterai, atau mungkin sumber daya angin, atau nuklir, atau yang lainnya. Dan kalau boleh saya bilang, dengan pengalian sumber daya ini tadi, kita akan bisa meredam konflik karena ini semua terjadi karena minyak. Jadi kalau seandainya nanti penggunaan baterai paling tidak di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia ini ternyata memiliki tambang nikel yang lumayan besar dan itu adalah sebuah materi utama pembuat baterai. Nah, ini saya pikir adalah jawaban dari semuanya. Saat orang-orang mulai berpindah, sehingga ketamakan orang-orang yang selama ini menguasai minyak ini tadi bisa dialihkan ke sesuatu yang lainnya. Dan semoga tidak terjadi monopoli lagi. Karena selama monopoli minyak ini terjadi, maka kekisruhan antara Palestina dan Israel ini masih akan terus berlanjut. Pegang kata-kata saya. Sehingga dua kartu yang terakhir di sini akan saya tarik kartu pertama dan kartu yang kedua. Yang pertama adalah walaupun mungkin keadilan itu
harusnya ada, tetapi penyelesaian ini tidak bisa langsung secara direct. Penyelesaiannya harus sangat-sangat politis. Mungkin kalau kita menuju dari titik A ke B, kita harus muter ke Z, X, V, R, M, O, baru mungkin sampai ke B itu tadi. Mungkin harus meminta bantuan negara-negara besar yang lainnya yang tidak memiliki kepentingan untuk ikut andil di sini. Karena selama di sini negara-negara yang ada adalah negara-negara yang berkepentingan, maka ini semua adalah sandiwara belaka. Jadi pegang kata-kata saya bahwa ini semua masih akan terus berlanjut, kecuali ada satu cara pemecahan dan harus diamini oleh para pemimpin politik. Dan ini semua harus muter dulu karena apa? Ini sudah terlanjur rumit. Yang saya lihat saat ini banyak sekali hal yang terjadi dan diasumsikan secara berbeda. Sehingga, nah ini yang paling penting di sini. Ketakutan saya jika ternyata nanti sumber dayanya berpindah kepada baterai, maka orang akan langsung mengalihkan pandangannya ke Indonesia. Dan saat Indonesia ini dianggap sebagai penyuplai sumber daya energi nomor 1, maka tinggal tunggu waktu akan banyak orang yang berusaha menimbulkan konflik di Indonesia. Maka dari itu sebelum ini terjadi, kita harus tahu dan sama-sama menebalkan nasionalisme untuk bersatu bergandengan tangan dan sadar bahwa ini adalah negara yang kita memang bela. Jangan sampai ada sesuatu yang lain yang dianggap lebih murni daripada Indonesia, apakah itu suku, apakah itu agama, atau hal-hal yang lainnya yang digunakan sebagai narasi untuk memecah belah kita. Karena nyata saat ini di Facebook dan medsos saya itu gampang sekali terlihat. Teman-teman saya yang beragama mayoritas di sini Muslim, itu pasti akan langsung ujuk-ujuk membela Palestina. Hanya karena apa? Narasi yang dibangun itu mengarah ke sana. Di saat yang lain, teman-teman yang beragama non-Muslim, terutama Nasrani, karena Kristen memang memiliki satu sejarah yang lebih dekat dengan Yahudi atau Jews ini sendiri, otomatis pasti akan membela Israel. Padahal ini kembali lagi saat ini kekompleksannya tidak tentang agama. Tapi kita tahu ini mengarah ke sana. Dan dengan identitas itu tadi kita kan jadi nggak bisa apa-apa. Teman saya yang terlahir Tionghoa, dia Kristen, ya dia nggak bisa apa-apa. Dia mau bela Palestina, mau dikucilkan sama teman-temannya. Begitu juga yang Muslim, lahir misalkan di Depok, Bekasi, itu orang-orangnya fanatik semua. Terus kemudian dia di situ ingin mengatakan bahwa oh ini bukan perang tentang agama. Bisa nggak punya teman di sosial media nantinya. Dan ini adalah sesuatu yang harus hati-hati sekali, karena jika ini terus berlanjut, tidak menunggu lama sampai akhirnya kita akan menjadi the next Palestina. Karena apa? Karena sumber daya terbesar itu ada di bawah kaki kita saat ini. Jangan sampai ramalan saya ini akan terbukti. Mari kita rawat keberagaman ini. Persatuan Indonesia menjadi sebuah nilai yang memang saya tahu ini tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Negara dengan berbagai suku bisa hidup berdampingan dan saling mencintai satu dan yang lainnya. Tapi bukankah memang sesuatu yang besar itu dimulai dengan sesuatu yang kecil, dan sesuatu yang tidak ada dalam sejarah belum tentu sesuatu itu tidak akan pernah ada. Mari kita buktikan bahwa ini adalah sebuah rekor baru, sebuah hal yang diciptakan oleh Tuhan, dan memang ini adalah sesuatu yang memang kita inginkan bersama. Sehingga Indonesia tetap satu, dan apapun yang terjadi kita tidak akan saling membenci hanya karena sesuatu yang salah pengertian. Saran dari saya di sini adalah tetap cari apapun sumbernya dari manapun. Jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tetap berusaha untuk menantang diri kalian semua dan berusaha untuk mengetahui kebenaran apapun resikonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini mungkin bukan video yang populer, dan untuk kalian semua yang tetap bersama saya sampai di akhir video ini, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pemikiran saya. Kembali lagi, it's okay. Tetap ada di sini jadi subscriber saya walaupun berbeda pendapat. Saya pun juga selalu menghormati orang-orang yang berbeda pendapat. Kita diciptakan dengan berbeda-beda, dan kita di sini untuk saling diskusi dan ini mendengarkan pendapat satu dan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.